Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mawaddah, Prodi PGSD NPM 20140128 semester 2, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Padang Sidimpuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penilaian dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, pengertian penilaian. Nah, penilaian ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sesama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Nah, itulah pengertian dari penilaian. Sekarang alat penilaian dalam pembelajaran PKN di SD. Yang pertama, tes tertulis. Nah, penilaian bentuk tertulis ini dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat kompleks. Dalam ujian tertulis dapat digunakan soal-soal berbagai esai, objektif, atau uraian terbatas dan bebas. Yang kedua, tes perbuatan atau performance traits. Nah, tes perbuatan adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa. Alat yang dipergunakan ini adalah seperti lembar pengamatan. Nah, tes perbuatan dapat dipergunakan untuk menilai perilaku seseorang atau sekelompok orang. Nah, penilaian ini pada tes perbuatan ini seyogyanya dilakukan sejak persiapan, proses, sampai pada produk. Yang ketiga, tes lisan. Nah, penilaian berbentuk lisan ini digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan berpendapat secara lisan. Nah, untuk melaksanakan tes lisan diperlukan alat-alat tes berupa soal-soal lisan. Nah, sekarang penilaian non-tes. Nah, beberapa teknik non-tes ini dapat dipergunakan oleh guru agar dapat melakukan penilaian lebih objektif dan adil. Teknik dan alat non-tes ini seperti observasi. Teknik ini baik untuk menilai hasil belajar aspek psikomotor agar observasi lebih efektif dan efisien dan terarah hendaknya. Yang kedua, kuesioner atau angket. Nah, teknik ini digunakan untuk menilai hal-hal yang bersifat umum di kalangan peserta didik. Agar lebih efektif, teknik angket ini hendaknya dilaksanakan dengan tujuan dan program yang jelas isinya, tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, bahasanya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan peserta didik. Yang ketiga, wawancara. Nah, pertanyaan dijawab langsung oleh peserta didik yang bersangkutan sehingga terjadi hubungan timbal balik. Yang keempat, daftar cek. Nah, daftar cek ini lebih menunjukkan sebagai alat daripada sebagai teknik penilaian. Juga dapat digunakan dalam observasi, wawancara, maupun dalam angket. Yang kelima, skala pilihan. Skala pilihan ini dapat digunakan untuk observasi, wawancara, angket, juga untuk mengukur sikap, kebiasaan, ataupun minat. Yang keenam, studi kasus. Nah, studi kasus ini kadang-kadang diperlukan untuk mempelajari peserta didik yang bertingkah laku ekstrim. Yang ketujuh,
portofolio. Pendekatan penilaian portofolio ini adalah suatu penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam mengkonstruksi dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas atau karya dengan mengoleksi atau mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan kegiatan yang dikonstruksi oleh siswa sehingga hasil konstruksi tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Tujuan penilaian portofolio di kelas yang pertama, menghargai perkembangan yang terjadi pada diri siswa. Yang kedua, menghargai prestasi terbaik yang ditunjukkan oleh siswa. Yang ketiga, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa dan guru lain. Yang ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada diri siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Dan yang terakhir adalah membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Nah, karakter penilaian portofolio. Yang pertama, multisumber. Yang kedua, autentik. Yang ketiga, dinamis. Yang keempat, eksplisit. Yang kelima, integrasi. Yang keenam, kepemilikan. Dan yang ketujuh, beragam tujuan. Kelebihannya yaitu yang pertama, memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Yang kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau kecakapan peserta didik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik. Yang keempat, memungkinkan pendidik mengintervensi proses dan menentukan di mana pendidik tersebut perlu membantu. Yang kelima, mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual siswa dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, menunjukkan prestasi akademik dan memotret kompetensi siswa. Nah, kekurangan dalam penilaian portofolio. Yang pertama, memerlukan waktu relatif yang lama. Yang kedua, pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Dan yang terakhir, tidak ada kriteria yang standar. Jadi, penilaian pembelajaran PKN di SD merupakan komponen pembelajaran yang sangat penting. Penilaian memiliki tujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran sehingga bermanfaat bagi siswa, yaitu untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menyerap materi yang telah disampaikan. Sedangkan bagi guru, penilaian bermanfaat untuk umpan balik dari hasil pembelajaran yang telah disampaikan dan untuk laporan kepada orang tua siswa dan guru sendiri di setiap akhir semester yang dituangkan dalam buku rapot. Saat sekarang, dunia pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan model penilaian dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran PKN, karena penilaian merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Penilaian mengacu pada proses menetapkan nilai pada suatu kegiatan, keputusan, proses orang dan objek. Penilaian tidak selalu dilakukan melalui proses pengukuran, tetapi dapat dilakukan dengan cara
membandingkannya dengan kriteria-kriteria yang berlaku tanpa perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu. Maka dari permasalahan tersebut akan mencapai tujuan pembelajaran yang optimal karena penilaian merupakan salah satu indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Nah, itulah prinsip penilaian dalam pembelajaran PKN. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.